Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan sihir di tengah pasar. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, pasar utama dipenuhi keramaian seperti biasa. Pedagang berteriak menawarkan dagangannya, pembeli tawar-menawar dengan suara tinggi, dan anak-anak berlarian sambil membawa kue manis di tangan mereka. Namun hari itu ada sesuatu yang berbeda. Di tengah pasar, muncul seorang pria asing dengan jubah hitam panjang, sorban merah menyala, dan kumis yang melengkung seperti bulan sabit. Ia membawa tongkat kayu panjang dengan ujung berkilau. "Akulah Maha Penyihir Zamzamillah," teriak pria itu, mengangkat tongkat ke langit. Seketika, suara pasar terdiam. Orang-orang mulai berkumpul mengelilinginya. Dengan suara menggema, ia berkata, "Siapapun yang menantangku akan kuhapus dari ingatannya sendiri. Tapi siapapun yang percaya padaku akan kuberi emas dari udara." Tentu saja, warga pasar bingung. Sebagian percaya, sebagian tertawa-tawa. Tapi satu orang merasa ini terlalu mencurigakan. Abu Nawas. Dengan jubah putihnya yang sederhana, sorban yang sudah agak kusut, dan senyum jahil khasnya, Abu Nawas mendekati kerumunan. "Ah, penyihir ya? Tapi kenapa cuma bisa menyihir orang miskin di pasar?" bisik Abu Nawas kepada salah satu penonton. Beberapa orang tertawa. Zamzamillah menunjuk Abu Nawas. "Kau, laki-laki kurus dengan sorban belel, mau menantangku?" Abu Nawas mengangkat tangan, "Oh tidak, saya hanya rakyat biasa. Tapi, saya kebetulan bisa sedikit sulap juga. Dulu pernah jadi tukang hibur kucing sultan." Warga pasar semakin penasaran. "Kalau kau tidak takut, mari kita lomba sulap," tantang Zamzamillah. Abu Nawas mengangguk tenang. "Tapi hadiahnya harus menarik. Jika aku kalah, aku akan menyanyikan lagu Ayam Jago sambil berdiri di atas gerobak. Tapi kalau aku menang, kau harus keluar dari Baghdad." Zamzamillah tertawa terbahak-bahak. "Sepakat." Maka dimulailah dua sulap paling kocak sepanjang sejarah pasar Baghdad. Pertunjukan Zamzamillah dimulai. Ia mengangkat tongkat, meniupnya, dan tiba-tiba, wuus! Seekor kelinci muncul dari dalam keranjang kosong. Warga pasar bertepuk tangan. Lalu ia melambai ke arah kendi tua, dan klaak! Kendi itu berubah menjadi ayam hidup. Wah! Penonton berseru. Abu Nawas hanya mengangguk pelan. "Bagus, tapi agak kuno." Sekarang giliran Abu Nawas. Ia meminjam panci dari pedagang gorengan, dan mulai memasukkan berbagai barang aneh. Sendok, sandal bolong, dan cabai. Lalu ia tutup pancinya. Dengan gaya dramatis, ia berteriak, "Ya panciku, masaklah dengan keajaiban." Ia membuka tutup panci dan pop! Keluar asap putih, dan dari dalamnya muncul seekor ikan asin yang sudah matang dan wangi menggoda. Penonton bingung, lalu tertawa terbahak-bahak. Zamzamillah geram. "Apa-apaan itu?" Abu Nawas menjawab, "Itulah keajaiban memasak darurat. Bisa sulap, bisa makan siang." Penonton makin heboh. Tak mau kalah, Zamzamillah mengayunkan tongkatnya, lalu menjatuhkan kantong kain ke tanah. Plak! Dari dalamnya keluar batu bata. Salah, katanya gugup. Abu Nawas cepat tanggap.
Ia berseru lantang, "Lihat!" Bahkan tongkatnya pun stres. Gelak tawa pun pecah. Bahkan para pedagang sayur ikut menahan perut. Akhirnya, Zamzamila kesal dan mencoba jurus terakhir. Ia berteriak, "Aku akan menghilangkan diriku dari pandangan kalian." Lalu ia melemparkan petasan asap ke tanah. Boom! Asap mengepul, dan ia benar-benar menghilang. Tapi 10 detik kemudian, suara dari balik keranjang tomat terdengar, "Aduh, lututku." Ternyata Zamzamila sembunyi di balik tumpukan dagangan. Penonton tertawa guling-guling. Bahkan si pemilik tomat sampai jatuh karena ngakak. Abu Nawas tersenyum lebar, lalu berkata, "Saudara-saudara, ini bukan sihir. Ini hanya trik dagang. Kalau dia bisa mengeluarkan emas dari udara, kenapa harus mengamen di pasar?" Orang-orang langsung menyadari. Mereka mengusir Zamzamila sambil berseru, "Pergi kau, penyihir palsu." Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menipu warga Baghdad dengan sihir-sihiran. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya, dengan satu hadiah kecil, seekor ayam yang tadi muncul dari kendi. Ia beri nama, Zamza Ayam. Pesan moral. Kadang-kadang, logika dan kelucuan lebih kuat daripada tipu daya dan tongkat sihir. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Cermin masa depan. Di sebuah pagi yang cerah, di kota Baghdad yang penuh kejutan, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma sambil menyeruput secangkir teh. Ia tampak tenang, namun seperti biasa, pikirannya penuh dengan rencana-rencana unik dan tak terduga. Tiba-tiba, datang seorang pedagang dari negeri jauh. Wajahnya serius, jubahnya mewah, dan di tangannya ada sebuah benda aneh yang dibungkus kain beludru merah. Orang-orang di pasar segera berkerumun ketika pedagang itu menggelar lapaknya. "Perhatikan baik-baik. Ini bukan barang biasa," seru sang pedagang. "Ini adalah cermin masa depan. Siapa yang melihat ke dalamnya akan melihat masa depannya sendiri." Orang-orang terkesiap. Ada yang langsung lari, ada yang penasaran, dan tentu saja, ada Abu Nawas yang mulai tersenyum penuh rasa ingin tahu. "Cermin masa depan," gumam Abu Nawas, mengelus jenggotnya. "Kalau benar bisa melihat masa depan, berarti aku bisa tahu siapa yang akan mencuri semangka dari kebun Pak Karim minggu depan." Dengan gaya santainya, Abu Nawas mendekat dan berkata, "Boleh saya coba?" Pedagang itu tertawa kecil. "Tentu, asal kau bayar 1 keping emas." Abu Nawas mengangkat alis. 1 keping emas hanya untuk melihat cermin? Itu harga melihat masa depan atau harga masa depan istri sultan? Orang-orang tertawa. Tapi pedagang itu tetap serius. Akhirnya, karena penasaran, seorang pejabat kerajaan mencoba lebih dulu. Ia melihat ke cermin, lalu tiba-tiba berteriak, "Astaga! Di masa depan aku jadi botak dan istriku menikah lagi?" Ia langsung pingsan. Warga panik. Sementara itu, Abu Nawas makin penasaran. Ia menghampiri cermin itu, tapi alih-alih melihat dengan serius, ia justru menjulurkan lidah dan membuat muka lucu. "Hai masa depan, apakah aku masih tampan di hari tua?" katanya. Dan ajaib, cermin itu memunculkan gambar Abu Nawas tua,
duduk di taman sambil memberi makan ayam, tapi dengan satu alis botak dan memakai topi dari ember. Orang-orang meledak tertawa. Pedagang itu mulai kesal. "Kau menghina cermin suci ini." Abu Nawas berkata santai, "Saya tidak menghina. Cermin ini yang menghina saya duluan." Karena semakin banyak orang menganggap cermin itu aneh dan menakutkan, sang pedagang mulai kehilangan pembeli. Melihat situasi itu, Abu Nawas berkata, "Aku ingin membeli cermin ini." Sang pedagang senang bukan main. "Benarkah? Berapa kau tawarkan?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Aku akan bayar dengan 1 keping masa lalu." Pedagang bingung. "Apa itu keping masa lalu?" Abu Nawas mengeluarkan koin usang, karatan, dan sudah bolong. "Ini koin dari masa lalu. Cocok untuk membeli benda dari masa depan." Warga yang mendengar itu tertawa sampai jatuh-jatuh. Pedagang itu marah. "Kau mempermainkanku." Abu Nawas menjawab, "Justru Anda yang memulai permainan ini. Kalau cermin ini benar menunjukkan masa depan, mengapa kau tidak menggunakannya untuk melihat siapa yang akan membeli daganganmu, lalu langsung ke rumah mereka? Hemat waktu dan tak perlu teriak-teriak di pasar." Seketika pasar hening, lalu meledak dengan tawa. Sang pedagang tak tahan, ia marah dan pergi dari kota Baghdad, meninggalkan cerminnya begitu saja. Abu Nawas membawa pulang cermin itu. Tapi bukan untuk melihat masa depan. Ia menyulap cermin itu menjadi alat panggang ikan. Ketika ditanya oleh tetangganya, "Abu Nawas, kenapa kau pakai cermin masa depan untuk memanggang ikan?" Abu Nawas menjawab sambil tertawa, "Karena masa depan akan tetap lapar kalau tak ada ikan panggang hari ini." Cerita ini mengajarkan kita bahwa tidak perlu terlalu memikirkan masa depan sampai melupakan saat ini. Kadang, yang kita butuhkan hanyalah tawa hari ini, bukan kekhawatiran esok hari, apalagi dari cermin yang bisa bohong. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Jam pasir ajaib. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas duduk bersila di depan rumahnya sambil mengamati langit. Ia sedang merenung, bukan tentang nasib atau cinta, tapi tentang bagaimana caranya bisa tidur siang lebih lama tanpa dimarahi istri. Tiba-tiba, datanglah seorang pedagang tua keliling dengan jubah lusuh dan sorban merah menyala. Di tangannya ada benda aneh yang belum pernah dilihat Abu Nawas sebelumnya. Sebuah jam pasir besar yang berkilau keemasan. "Apa itu, Tuan?" tanya Abu Nawas penasaran. Matanya berbinar seperti melihat roti gratis. "Ini jam pasir ajaib," jawab si pedagang sambil membusungkan dada. "Dengan ini, kau bisa memperlambat waktu. 1 butir pasirnya setara dengan 1 menit waktu nyata. Tapi jika dibalik, waktu bisa jadi 2 kali lebih lambat." Abu Nawas mengangguk-angguk seperti sedang paham, padahal otaknya sudah merancang berbagai ide nakal. "Berapa harganya?" 100 dinar. "Harga segitu bisa beli unta, sapi, dan istri baru," seru Abu Nawas. "Kurangin dong, masa jam doang." Setelah tawar-menawar ala pasar malam, Abu Nawas berhasil membelinya hanya dengan 10 dinar dan sebutir kurma busuk, yang katanya sangat langka dan bersejarah. Malam harinya, Abu Nawas memandangi jam pasir itu sambil mengusap-usap janggutnya yang mulai keriting karena sering ditarik istrinya.
Kalau benar ini bisa memperlambat waktu, gumamnya, aku bisa tidur siang 2 jam, tapi bilang ke istri cuma 5 menit. Keesokan harinya, Abu Nawas mulai uji coba. Ia membalik jam pasir dan langsung berbaring di ranjang sambil menutup mata. 4 jam kemudian, "Abu, bangun. Udah sore. Kamu janji cuma tidur 5 menit. Abu Nawas bangun sambil nyengir. "Tapi, istriku, aku cuma tidur selama pasirnya jatuh semua." "Ini buktinya," serunya sambil menunjuk jam pasir yang sudah kosong. Sang istri menatap jam itu dengan curiga. "Kau tidur 4 jam." "Tidak. Ini jam ajaib. Waktunya lambat. Jadi secara teknis, aku tidur cepat." Istrinya hanya geleng-geleng kepala, antara bingung dan ingin melempar Abu Nawas dengan wajan. Kabar tentang jam pasir ajaib pun menyebar hingga ke telinga Baginda Raja. Ia penasaran dan memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, kau katanya punya jam yang bisa mengatur waktu?" tanya sang raja dengan penuh minat. "Benar, tuanku. Dengan jam ini, waktu bisa diperpanjang, seperti mie yang ditarik terus," jawab Abu Nawas dengan dramatis. Sang raja tertarik, lalu berkata, "Bawa ke sini. Aku ingin mencobanya." Abu Nawas membawa jam pasir itu dan menyerahkannya. "Sekarang, aku akan membaca surat-surat dari menteri. Kau balikan jam itu. Kalau waktunya terasa lambat, aku akan beri kau hadiah. Kalau tidak, kau bersihkan kandang kuda selama seminggu." "Deal, tuanku," kata Abu Nawas, padahal dalam hatinya, ya mending kandang kuda daripada kandang istri. Raja mulai membaca. Tapi karena Abu Nawas diam-diam juga membacakan puisi-puisi lucu di belakang tirai untuk mengganggu konsentrasi, sang raja merasa waktu jadi terasa sangat lambat. "Wah, benar juga. Aku merasa baru baca 2 lembar, padahal sudah 1 jam, kata raja takjub. Abu Nawas menjawab, "Jam ini bukan hanya memperlambat waktu, tapi juga memperlambat otak." "Apa?" "Maksud saya, menenangkan pikiran, tuanku." Sang raja tertawa. "Kau memang licik, Abu Nawas. Tapi aku senang. Ambil hadiahmu." Abu Nawas pulang dengan sekantong emas, jam pasir ajaib, dan senyum lebar, siap tidur siang lagi. Suatu hari, jam pasir itu jatuh dari meja dan pecah. Abu Nawas panik. Ia mencoba menambalnya dengan lem kurma dan kertas roti. Saat jam itu dibalik, alih-alih memperlambat waktu, semua ayam tetangganya berkokok malam hari, dan jam di masjid menunjukkan waktu salat subuh setiap 5 menit. Kota Baghdad pun jadi kacau. Orang bangun tidur, makan sahur, lalu 5 menit kemudian sahur lagi. Akhirnya, sang kadi memutuskan, jam ini terlalu ajaib. Atau terlalu gila. Musnahkan saja. Tapi sebelum dihancurkan, Abu Nawas menyelinap dan menukar jam itu dengan botol kecap yang diisi pasir. Ajaib juga, karena sejak saat itu, istrinya tak pernah sadar kalau Abu Nawas tidur siang lebih lama dari biasanya. Begitulah kisah Abu Nawas dan jam pasir ajaib. Apakah benar jam itu bisa memperlambat waktu? Entahlah. Tapi satu hal pasti, Abu Nawas selalu bisa membuat waktu terasa lebih ringan, karena kita tak bisa berhenti tertawa.
Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pemuda malas. Di sebuah desa yang tak jauh dari istana Baghdad, hiduplah seorang pemuda bernama Karim. Ia dikenal sebagai pemuda yang sangat malas. Dari pagi hingga petang, ia hanya tidur atau duduk bermalas-malasan tanpa melakukan pekerjaan apapun. Ibunya yang sudah tua sering menasihatinya, tetapi Karim selalu berdalih, rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Aku tak perlu bekerja keras. Tetapi, hidup tanpa usaha membawa Karim pada kesulitan. Uang yang diwariskan ayahnya mulai habis, dan ia sering kelaparan. Suatu hari, ibunya berkata, "Karim, pergilah ke Baghdad. Carilah pekerjaan atau mintalah nasihat dari orang bijak. Kau tidak bisa terus seperti ini." Dengan enggan, Karim akhirnya berangkat ke Baghdad. Namun, bukannya mencari pekerjaan, ia malah mengemis di jalanan. Sampai akhirnya, ia mendengar tentang seorang pria cerdik bernama Abu Nawas yang sering membantu orang-orang dengan nasihat bijaknya. Karim pun mendatangi rumah Abu Nawas dan berkata, "Tuan Abu Nawas, aku orang miskin dan kelaparan. Aku ingin kaya tanpa harus bekerja keras. Tolong beritahu aku caranya." Abu Nawas tersenyum dan mengelus janggutnya. "Ah, kau ingin kaya tanpa bekerja? Itu bukan permintaan biasa. Tapi baiklah, aku akan membantumu. Namun, sebelum itu, kau harus menuruti semua ucapanku." "Setuju." Karim dengan cepat mengangguk. "Baik," kata Abu Nawas. "Pergilah ke tepi sungai dekat hutan di utara Baghdad. Duduklah di sana selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan tanpa tidur. Jika kau berhasil, aku akan memberikan rahasia menjadi kaya raya." Mendengar hal itu, Karim sedikit ragu, tetapi ia berpikir bahwa ini adalah cara mudah menuju kekayaan. Dengan penuh semangat, ia pergi ke sungai seperti yang diperintahkan. Hari pertama, Karim masih kuat menahan lapar dan kantuk. Ia duduk di tepi sungai dengan penuh harapan. Namun, ketika malam tiba dan angin dingin mulai berhembus, perutnya mulai berbunyi. Ia menggigil, tetapi tetap bertahan. Hari kedua, keadaannya semakin parah. Ia mulai merasa lemas dan tubuhnya gemetar. Namun, ia tetap berusaha bertahan, membayangkan kekayaan yang akan segera diperolehnya. Hari ketiga, Karim hampir pingsan karena kelaparan dan kelelahan. Namun, tepat saat matahari terbit di hari keempat, ia mendengar suara Abu Nawas di belakangnya. "Bagaimana perasaanmu, wahai pemuda?" tanya Abu Nawas. Karim dengan suara lemah menjawab, "Aku hampir mati kelaparan, Tuan." "Sekarang, katakan padaku rahasia menjadi kaya." Abu Nawas tertawa kecil. "Kau baru berusaha selama 3 hari dan sudah hampir menyerah. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Jika kau bisa bertahan selama 3 hari tanpa makanan dan tanpa kerja, mengapa kau tidak bekerja sedikit dan mendapatkan makanan yang layak?" Karim terdiam. Ia baru menyadari bahwa dirinya telah salah selama ini. Abu Nawas melanjutkan, "Jika kau ingin kaya, maka bekerjalah. Allah memang telah menentukan rezeki, tetapi rezeki itu harus dijemput dengan usaha. Tanpa usaha, kau hanya akan menderita seperti 3 hari terakhir ini." Karim akhirnya mengerti. Ia berterima kasih kepada Abu Nawas dan bersumpah akan mengubah hidupnya. Sejak hari itu, ia mulai bekerja keras. Dengan usaha dan ketekunannya, ia akhirnya menjadi seorang saudagar sukses.
Dan begitulah, berkat kebijaksanaan Abu Nawas, pemuda malas itu berubah menjadi pekerja keras yang akhirnya menikmati hasil jerih payahnya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. 6 ekor lembu yang pandai bicara. Pada suatu hari yang cerah di Baghdad, Sultan Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Seorang pelayan kerajaan dengan tergesa-gesa datang ke rumah Abu Nawas untuk menyampaikan undangan tersebut. Abu Nawas, Sultan memanggilmu ke istana segera. Mendengar panggilan itu, Abu Nawas merasa sedikit curiga. Biasanya, jika Sultan memanggilnya, pasti ada suatu hal yang menantang kecerdasannya. Namun, dengan tenang ia segera berangkat ke istana dengan mengenakan pakaian terbaiknya. Sesampainya di balairung istana yang megah, ia pun menyembah dengan hormat di hadapan Sultan. Para punggawa istana memperhatikannya dengan tatapan penuh harapan sekaligus rasa ingin tahu. Sultan Harun al-Rasyid lalu bertitah dengan suara yang berwibawa, "Hai, Abu Nawas. Aku ingin menguji kecerdikanmu. Aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang bisa berbicara. Kau harus membawanya dalam waktu seminggu. Jika kau gagal, lehermu akan kupenggal." Para punggawa istana terperanjat mendengar perintah itu. Mereka berbisik-bisik satu sama lain. "Mampuslah kau, Abu Nawas," kata salah seorang di antara mereka. Namun, dengan tenang dan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, "Baiklah, Tuanku Syah Alam, hamba junjung tinggi titah paduka." Abu Nawas pun menghaturkan sembah dan berlalu dari hadapan Sultan. Begitu sampai di rumah, ia duduk termenung, merenungkan cara untuk menyelesaikan tantangan yang diberikan kepadanya. Seharian ia tidak keluar rumah, yang membuat para tetangga keheranan. Ada apa dengan Abu Nawas? Mengapa ia tidak keluar seperti biasanya? Gumam salah seorang tetangganya. Setelah merenung dan memikirkan siasat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk mengatasi tantangan Sultan. Selama seminggu penuh, ia diam di rumah, menunggu saat yang tepat untuk melaksanakan rencananya. Pada hari ke-7, pagi-pagi sekali, Abu Nawas keluar dari rumah dan berjalan menuju pasar. Di sana, ia melihat banyak orang berkumpul dan berbicara satu sama lain. Ia pun berteriak lantang, "Hai orang-orang, hari ini hari apa?" Orang-orang saling berpandangan. Mereka menjawab dengan berbagai macam jawaban. "Hari Senin," kata seorang pria. "Bukan, ini hari Kamis," sahut yang lain. "Tidak, hari ini hari Sabtu," timpal seorang lagi. Melihat kekacauan ini, Abu Nawas langsung berpura-pura marah. "Apa kalian ini? Begitu saja tidak bisa menjawab dengan benar. Jika begini, aku harus membawa kalian ke hadapan Sultan Harun al-Rasyid untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya." Dengan kepandaian bicaranya, Abu Nawas berhasil membujuk 6 orang untuk ikut bersamanya ke istana. Keesokan harinya, balairung istana dipenuhi warga yang ingin tahu bagaimana cara Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot seperti yang diminta Sultan. Setelah dipanggil menghadap, Abu Nawas pun menghaturkan sembah dan duduk dengan penuh hormat. Sultan menatapnya dengan tajam. "Hai Abu Nawas, mana 6 ekor lembu berjenggot yang bisa bicara itu?" tanya Sultan. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menunjuk ke 6 orang yang dibawanya. "Inilah mereka, Tuanku Syah Alam." Sultan mengerutkan dahi. "Apa maksudmu,
Abu Nawas, ini manusia, bukan lembu. Benarkah, tuanku? Tanya Abu Nawas dengan nada pura-pura bingung. Kalau begitu, tanyalah pada mereka hari apa sekarang. Sultan pun bertanya kepada mereka, dan seperti yang sudah diduga oleh Abu Nawas, masing-masing orang memberikan jawaban yang berbeda-beda. Hari ini hari Minggu, kata satu orang. Bukan, ini hari Jumat, sanggah yang lain. Hari Selasa, ucap yang lain lagi. Melihat kebingungan mereka, Abu Nawas pun berkata, jika mereka adalah manusia, tentu mereka tahu hari ini hari apa. Apalagi jika tuanku bertanya hari yang lain, pastilah mereka akan semakin bingung. Maka, manusia atau hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, tuanku. Mendengar hal itu, Sultan Harun al-Rasyid terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Lagi-lagi kau berhasil mengelabui akal sehat dengan kepintaranmu. Para punggawa istana yang sebelumnya menantikan kehancuran Abu Nawas kini hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Mereka kagum sekaligus iri dengan kecerdikan Abu Nawas. Sebagai tanda penghargaan atas kecerdasannya, Sultan pun memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas menerima hadiah itu dan menghaturkan terima kasih sebelum kembali ke rumah dengan hati riang gembira. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Raja dijadikan budak. Kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Raja harus mengetahuinya dengan mata kepala sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Ada saja praktek jual beli budak. Dengan tekad yang amat bulat, Abu Nawas merencanakan menjual Baginda Raja. Karena menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas mengerjai Baginda Raja. Abu Nawas menghadap dan berkata kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid, ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia. Apa itu wahai Abu Nawas? Tanya Baginda langsung tertarik. Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia. Kata Abu Nawas meyakinkan. Kalau begitu cepatlah aja aku ke sana untuk menyaksikannya. Kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikit pun. Tetapi Baginda. Kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi apa? Tanya Baginda tidak sabar. Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu. Kata Abu Nawas. Karena begitu besar keingintahuan Baginda Raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa, seperti yang diusulkan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja Harun al-Rasyid berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon yang rindang, dan memohon Baginda Raja menunggu di situ. Sementara itu Abu Nawas menemui seorang badu yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Dari itu Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu.
Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang Buddha itu. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di situ ketika pedagang Buddha menghampirinya. Ia belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda juga merasa heran mengapa ada orang lain di situ. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang. "Budak. Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang Buddha itu agak kasar. Tentu saja pedagang Buddha itu tidak mengenali Baginda Raja Harun al-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang Buddha dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu," kata Baginda makin murka. "Ya," bentak pedagang budak. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda geram. "Tidak dan itu tidak perlu," kata pedagang Buddha seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun al-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badu itu sehingga memandangnya saja Sultan Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. "Ayo kerjakan." Sultan Harun al-Rasyid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si Badui melihat cara Sultan Harun al-Rasyid memegang parang merasa aneh. "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali." Sultan Harun al-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Badui. "Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi? Harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga," gumam Sultan Harun al-Rasyid. Si Badui menatap Sultan Harun al-Rasyid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh. "Hai Badui, cukup semua ini aku tak tahan. Kurang ajar, kau budakku, harus patuh kepadaku," kata Badui itu sembari memukul Baginda. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang itu menjerit keras saat dipukul kayu. "Hai Badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang Buddha itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Baginda Raja mengampuni pedagang Buddha itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas. Mengecoh monyet sirkus. Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Ada kerumunan massa. Abu Nawas bertanya kepada seorang kawan yang kebetulan berjumpa di tengah jalan. "Ada kerumunan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan keliling yang melibatkan monyet ajaib." "Apa maksudmu dengan monyet ajaib?" kata Abu Nawas. "Ingin tahu?" Monyet yang bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan adalah monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja, kata kawan Abu Nawas menambahkan. Abu Nawas makin tertarik. Ia tidak tahan untuk menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang raksasa itu. Kini Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton.
Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-angguk. Tidak heran bila banyak di antara para penonton mencoba maju satu persatu. Mereka berupaya dengan beragam cara untuk membuat monyet itu mengangguk-angguk, tetapi sia-sia. Monyet itu tetap menggeleng-gelengkan kepala. Melihat kegigihan monyet itu, Abu Nawas semakin penasaran. Hingga ia maju untuk mencoba. Setelah berhadapan dengan binatang itu, Abu Nawas bertanya, "Tahukah engkau siapa aku?" Monyet itu menggeleng. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Namun monyet itu tetap menggeleng. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing. Monyet itu mulai ragu. "Bila engkau tetap diam maka akan aku laporkan kepada tuanmu." Lanjut Abu Nawas mulai mengancam. Akhirnya monyet itu terpaksa mengangguk-angguk. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat monyet itu mengangguk-angguk, maka ia mendapat hadiah berupa uang yang banyak. Bukan main marah pemilik monyet itu hingga ia memukuli binatang yang malang itu. Pemilik monyet itu malu bukan kepalang. Hari berikutnya ia ingin menebus kekalahannya. Kali ini ia melatih monyetnya mengangguk-angguk. Bahkan ia mengancam akan menghukum berat monyetnya bila sampai bisa dipancing penonton mengangguk-angguk, terutama oleh Abu Nawas. Tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan. Saat-saat yang dinantikan tiba, kini para penonton yang ingin mencoba harus sanggup membuat monyet itu menggeleng-gelengkan kepala. Maka seperti hari sebelumnya, banyak para penonton tidak sanggup memaksa monyet itu menggeleng-gelengkan kepala. Setelah tidak ada lagi yang ingin mencobanya, Abu Nawas maju. Lah mengulang pertanyaan yang sama. "Tahukah engkau siapa aku?" Monyet itu mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" Monyet itu tetap mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu?" pancing Abu Nawas. Monyet itu tetap mengangguk karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam panas. "Tahukah engkau apa guna balsam ini?" Monyet itu tetap mengangguk. "Baiklah, bolehkah kugosok selangkanganmu dengan balsam?" Monyet itu mengangguk. Lalu Abu Nawas menggosok selangkangan binatang itu. Tentu saja monyet itu merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsam. "Maukah engkau bila balsam ini kuhabiskan untuk menggosok selangkanganmu?" Abu Nawas mulai mengancam. Monyet itu mulai ketakutan. Dan rupanya ia lupa ancaman tuannya sehingga ia terpaksa menggeleng-gelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Abu Nawas dengan kecerdikan dan akalnya yang licin mampu memenangkan sayembara meruntuhkan kegigihan monyet yang dianggap cerdik. Jangankan seekor monyet, manusia paling pandai saja bisa dikecoh Abu Nawas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.